Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bukti 4. Salat taraweh adalah Rasulullah petik terbalik. Melakukan salat taraweh sendirian pada bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Hari Baihaqi, Tabrani dan Abdu bin Humaydi. Kita taraweh ikut siapa? Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Al-Isra 36. Belakangan ini banyak kita lihat ustadz-ustadz yang mengajak ke suatu pendapat yang hukumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan kalau kita tanya kenapa demikian, mereka memberikan alasan yang tidak ilmiah dan sulit diterima logika. Ketika terjadi demikian, manakah yang harus kita ikuti? Sesuai dengan ayat di atas, Allah katakan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Ayat ini melarang kita mengikuti hal yang tidak ilmiah alias pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kita benar-benar merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tentu kita harus memandang betul ayat ini agar tidak salah dalam melangkah. Qultu wallahu a'lam. Rakaat taraweh. Di Indonesia ini kita lihat ada yang salat 20 rakaat dan ada juga yang salat 8 rakaat tarawehnya. Manakah yang benar? Jawab, yang benar adalah tentu yang ada ilmu tentangnya. Maka simaklah mana yang lebih berilmu, yang 8 rakaat atau yang 20 rakaat. Pertama, Wahabi versi Indonesia menetapkan salat taraweh 8 rakaat dengan alasan hadits riwayat dari Jabir dan demikian pula hadits dari Ubay bin Ka'ab dengan redaksi hadits yang berbeda. Wahabi ini paling takut berbuat bid'ah. Sedangkan bid'ah menurut mereka itu adalah menambah-nambahi dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah petik terbalik. Maka mereka melaksanakan taraweh 8 rakaat di masjid atau di musola dengan berjamaah selama bulan Ramadan. Benarkah hal ini sesuai dengan perbuatan Rasulullah? Tidak menambah-nambahi alias bid'ah. Jawab, Nabi salat di masjid hanya 1 malam. Rakaatnya hanya 8 rakaat secara berjamaah. Sedangkan Wahabi salat di masjid setiap malam selama bulan Ramadan 8 rakaat secara berjamaah. Berarti Wahabi Indonesia ini telah menambah-nambahi jumlah malam yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul tidak mencontohkan yang selama Ramadan itu, dan tidak juga memerintahkan sahabat melanjutkannya. Tentu perkara ini adalah bid'ah dan tertolak. Apalagi Wahabi selalu berargumen dengan hadits. Artinya, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Kalau mereka bersikukuh mempertahankan gaya amalnya yang seperti ini, tentu mereka juga telah berbuat bid'ah. Kalau mereka menggantungkan salat taraweh yang mereka kerjakan dengan hadits ini, tentu mereka harus melakukannya hanya 1 malam saja. Perhatikan hadits ini. Artinya, Nabi petik terbalik salat dengan kami pada bulan Ramadan dengan 8 rakaat lalu witir. Pada malam berikutnya kami berkumpul di masjid, mengharap keridaan beliau untuk salat bersama kami kembali. Kami
menunggu beliau hingga pagi. Kami katakan, wahai Rasulullah, petik terbalik kami menunggu agar engkau salat bersama kami. Beliau bersabda, saya khawatir diwajibkan atas kalian salat witir. Hari Ibnu Hibban dari Jabir bin Abdullah. Hadits ini dhaf. Kesimpulan 1. Nabi salat di malam Ramadan bersama para sahabat. 2. Rakaatnya hanya 8 saja. 3. Dan salat witir. 4. Witirnya tidak disebutkan rakaatnya berapa. 5. Hanya 1 malam. 6. Malam berikutnya para sahabat berkumpul menunggu Nabi hingga pagi. 7. Sahabat mengadu kepada Nabi. 8. Nabi khawatir diwajibkan salat witir kepada sahabat. Cocokkah hadits ini dijadikan sebagai dalil salat taraweh? Jawablah. Selain itu, mari kita lihat juga komentar para ulama. Perhatikan. Ulama menanggapi hadits ini sebagai hadits doif. Sebab di dalam sanadnya terdapat 2 rawi yang daif, yaitu Isa bin Jariyah dan Yakub al-Qummi. Demikian juga hadits yang dari Ubay bin Ka'ab dengan redaksi hadits. Artinya, lalu saya salat bersama kaum wanita 8 rakaat. Lalu aku witir. Ternyata pada Nabi terdapat tanda-tanda rida dan tidak berkata apapun. Adapun Yakub al-Qummi itu didaifkan oleh muhadis yang bernama Daruqutni. Lihat perkataan Ibnu Hajar dalam kitab Tahzibut Tahzib. Hadits ini selain mungkar, ini juga masih dipertanyakan. Apakah mungkin Nabi menunggu sahabat Ubay bin Ka'ab salat selama 8 rakaat? Lalu Nabi menghitungnya dan meridoinya. Kami rasa tidaklah demikian. Pemahaman yang lebih dekat kepada kesimpulan adalah, bukan masalah 8 rakaatnya, tetapi ketika Ubay bin Ka'ab mengimami salat wanita, Nabi diam dan menunjukkan tanda ridhonya itu sebagai rida dalam menjalankannya saja. Kalaupun hadits ini dijadikan sebagai hujah, hanya memberikan jawaban tentang bolehnya mengimami wanita saja, bukan untuk menetapkan jumlah rakaat taraweh itu hanya 8. Memang, dalam hadits ini disebutkan Nabi diam dan menunjukkan tanda ridhonya. Itu benar. Tapi kita harus tahu, yang dikerjakan Ubay itu salat sunat. Kalau Nabi tidak ridho, ini menunjukkan penyempurnaannya menjadi wajib sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Hibban di atas. Itulah sebabnya Nabi berkata, aku takut diwajibkan salat malam ini. Qultu walu alam. Kedua, sebagian Wahabi Indonesia menyandarkan amalnya pada hadits dari Aisyah ini. Artinya, Nabi salat di masjid pada 1 malam, kemudian salat lagi pada malam berikutnya. Ternyata banyak lagi para sahabat yang salat. Lalu mereka berkumpul lagi pada malam ketiga atau keempat dan Nabi tidak datang. Ketika pagi beliau bersabda, aku melihat apa yang kamu kerjakan. Tidak ada yang menghalangiku untuk datang. Aku takut diwajibkan atas kamu semua. Kejadian itu pada bulan Ramadan, hari Muslim. Hadits ini sahih. Namun perhatikan juga dalam hadits ini, tidak ada jumlah rakaat. Dan lagi Nabi salat bersama para sahabat hanya 2 malam saja. Cocokkah salat taraweh ala Wahabi Indonesia yang 8 rakaat itu dengan hadits ini? Tentu tidak. Ketiga, Wahabi Indonesia juga menetapkan jumlah rakaat taraweh menjadi 8 rakaat. Adalah karena hadits ini. Dari Salamah bin Abdurrahman beliau bertanya kepada Aisyah,
Tentang salat Nabi pada bulan Ramadan, Aisyah menjawab, beliau tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Beliau salat 4 rakaat jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Lalu salat lagi 4 rakaat jangan kau tanya bagus dan lamanya. Kemudian salat lagi 3 rakaat. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau akan tidur sebelum salat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, mataku yang terpejam, manun hatiku tidak pernah tidur. Hari Bukhari Muslim. Dalam hadits ini kesimpulan adalah 1. Abi Salamah bertanya kepada Aisyah tentang salat Nabi di bulan Ramadan. 2. Aisyah menerangkan salat Nabi setiap malam dan setiap bulan, yaitu hanya 11 rakaat, 4 rakaat plus 4 rakaat plus 3 rakaat. Bagus salatnya, lama salatnya. 3. Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah engkau tidur sebelum salat witir? 4. Rasul menjawab, mataku yang terpejam namun hatiku tidak tidur. Pembaca yang cerdas, tolong perhatikan. Kalau hadits ini rujukan dalil salat yang 11 rakaat, tolong tanyakan pada Wahabi. Hai Wahabi, apakah ini dalil salat tarawih kalian? Kalau mereka mengatakan ini dalilnya, maka jawablah beberapa masalah di bawah ini. Maka perhatikanlah keterangan kami ini. 1. Salat taraweh. Kata taraweh itu adalah merupakan jamak dari kata tarwiyah atau rawiyah yang artinya istirahat. Kalau 2 kali istirahat disebut tarwihatain, sedangkan 3 kali istirahat baru disebut taraweh yang artinya banyak istirahat. Sedangkan dalam hadits di atas disebutkan, beliau melaksanakan salat taraweh 4 rakaat, kemudian 4 rakaat lagi, maka jumlahnya 8 rakaat. Berarti beliau berhenti hanya sekali, yaitu setelah rakaat yang keempat saja. Fakta ini menunjukkan bahwa Nabi bukan salat taraweh, karena salat taraweh itu artinya salat yang banyak istirahatnya. Lagi pula seluruh fuqaha dan muhadisin telah sepakat mengatakan bahwa hadits ini merupakan dalil salat witir. Kemudian perlu difahami lagi bahwa Nabi juga tidak selamanya melakukan salat witirnya itu 11 rakaat. Sebab ada juga hadits dari Aisyah mengatakan, Nabi melakukan salat malam 13 rakaat. Sebagian darinya itu salat witir dan 2 rakaat fajar. Hari Bukhari. Jadi kalau kita ngotot mengatakan bahwa Nabi setiap malam melakukan salat hanya 11 rakaat, lalu bagaimana dengan hadits ini? Bahkan bukan hanya ini saja, tapi banyak lagi hadits lainnya. Qultu wallahu a'lam. 2. Dalam hadits ini juga mengisyarahkan bahwa Nabi melakukannya setiap malam, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Pertanyaan kami adalah, kalau di bulan Ramadan sebagai salat taraweh, nah jika di luar bulan Ramadan sebagai salat apa? 3. Kalau salat taraweh hanya ada di dalam bulan Ramadan, mengapa dalam hadits ini ada juga di luar bulan Ramadan? 4. Lalu bagaimanakah hukum melakukan salat yang berdasarkan hadits ini hanya di bulan Ramadan saja? Apakah itu tidak bidah? Sebab mereka telah menetapkan hanya di bulan Ramadan saja, yang tidak pernah ditetapkan Nabi sebelumnya. 5. Kalau mereka mengatakan niat kami bukan taraweh, tetapi kami melakukan qiyamul lail,
baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Berarti mereka tidak melaksanakan salat taraweh. Maka jangan katakan taraweh itu 8 rakaat. 6. Kalau mereka menamakan salatnya sebagai qiyamul lail, itu kita sepakati. Tapi mengapa hanya di bulan Ramadan saja masjid mereka terbuka untuk itu, sedangkan di malam lainnya tidak? 7. Dalam hadits ini Aisyah tidak ikut salat. Kalau Aisyah saja tidak ikut salat, mengapa wanita Wahabi melakukannya? 8. Dan di sini tidak berjamaah. Kalau kaum Wahabi ngotot mengatakan kita harus sesuai sunnah, maka tahulah kita bahwa dengan hadits ini mereka juga telah berbuat bid'ah. 9. Dalam hadits ini hanya kesaksian Aisyah. Berarti Nabi melakukannya di rumah, bukan di masjid. Sebab kalau Nabi melakukannya di masjid, tentu seluruh istri dan sahabat Nabi memberikan keterangan yang sama. Ternyata tidak. Kalau Nabi melakukannya di rumah, mengapa Muhammadiyah melakukannya di Masjid Taqwa? Anehnya ketika sholat Id, mereka tidak mau di masjid, karena Nabi melakukannya di lapangan. Tetapi mengapa sholat taraweh yang mereka sandarkan dengan hadits ini mereka lakukan di masjid padahal Nabi melakukannya di rumah? 10. Perlu juga dimengerti adalah Nabi tidaklah sejak maghrib langsung di rumah Aisyah, sebab masih banyak juga hal-hal yang harus dikerjakan beliau di luar rumah seperti mengimami salat maghrib dan isya. Dengan demikian kata setiap malam di sini tentu memberikan pengertian bahwa Nabi pulang ke rumah setelah melewati awal malam. Maka fakta ini memberikan pemahaman bahwa salat Nabi yang dikatakan Aisyah itu adalah salat yang menjadi penutup salat malam. 11. Kalau hadits ini diambil secara mutlak, maka kita akan menuduh Nabi tidak pernah tahajud di malam hari. Sebab dalam hadits ini dikatakan setiap malam. Sedangkan dalil ini, menurut Wahabi, adalah dalil salat taraweh dan witir. Berarti Nabi setiap malam hanya salat taraweh dan witir saja, alias tidak melakukan salat tahajud. 12. Perlu juga dipahami bahwa hadits ini tidaklah memberi arti kepada setiap malam dengan arti keseluruhan malam. Sebab istri Nabi itu bukan hanya Aisyah saja yang setiap malamnya Nabi berada bersama Aisyah. Jadi kesaksian Aisyah ini adalah setiap malam yang beliau berada di rumah Aisyah, bukan keseluruhan malamnya. 13. Terjadi kontradiksi antara hadits ini dengan hadits Aisyah lainnya, yaitu Rasulullah salat malam tidak selamanya 11 rakaat. Inilah buktinya. 1. Hadits Aisyah dari MASYRUQ. Aku bertanya kepada Aisyah tentang salat Nabi di waktu malam. Lalu Aisyah menjawab, 7 dan 9 dan 11 selain 2 rakaat fajar. Hari Imam Bukhari. Perhatikan dalam hadits ini. Pertama 7 dan 9 dan 11 selain 2 rakaat fajar. Perhatikan hadits ini. Kata 11 rakaat. Itu di akhir. Selain 2 rakaat salat fajar. Ini menunjukkan yang 11 rakaat itu adalah salat penutup, yaitu salat witir. Makanya dalam hadits Aisyah tentang salat malam itu, di ujungnya ada sambungan yang seringkali orang-orang tidak mencantumkannya. Inilah ujung hadits itu. Kata Aisyah, saya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan tidur sebelum salat witir?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah,
Mataku yang terpejam namun hatiku tidak pernah tidur. Hari Bukhari Muslim. Dengan demikian, hadits salat Nabi yang 11 rakaat itu adalah dalil. Salat witir bukan salat taraweh. Perhatikan dengan jeli. 2. Hadits Aisyah dari Urwah. Sesungguhnya Nabi melakukan salat di waktu malam 13 rakaat. Lalu beliau salat 2 rakaat secara ringan tatkala mendengar azan subuh. Hari Imam Malik dan Bukhari. Perhatikan. Ternyata dalam hadits ini Nabi sholat 13 rakaat. Berarti lebih dari 11 rakaat. Kalaulah dalam hadits di atas Aisyah mengatakan Nabi salat setiap malam tidak lebih dari 11 rakaat. Mengapa dalam hadits ini 13 rakaat? Padahal kedua hadits ini dari Aisyah juga. Nah, bukan hanya ini saja, tapi perhatikan lagi dalam hadits berikut ini. 3. Hadits Aisyah diriwayatkan Qasim bin Muhammah. Nabi melakukan salat malam 13 rakaat. Witir 1 rakaat dan 2 rakaat fajar. Hari Bukhari. 4. Hadits Aisyah dari Urwah. Sesungguhnya Nabi salat di waktu malam 11 rakaat beserta witirnya. Tatkala beliau selesai melakukan salat, beliau berbaring pada bagian kanan tubuhnya. Perhatikan hadits ini. Ternyata Nabi salat malam hanya 11 rakaat beserta witirnya. Nah, kenapa ulama tidak menetapkan salat malam itu hanya 11 rakaat, sebagaimana hadits Aisyah? Itu, jawaban kami adalah hadits itu muttorib simpang siur. Karena ada beberapa hadits dari Aisyah yang berbeda-beda. Dan perbedaan ini bukan hanya dari Aisyah saja, tetapi ada juga dari sahabat lainnya. Perhatikan hadits ini. 5. Hadits Zaid bin Khalid al-Juhaini yang menunjukkan salat Nabi 12 rakaat dan witirnya 1 rakaat. Akan aku amati betul salat Nabi. Lalu aku berbantal di ambang pintu. Aku lihat beliau berdiri salat 2 rakaat yang lama. Lalu 2 rakaat lagi yang agak pendek. Lalu 2 rakaat lagi yang agak pendek. Lalu 2 rakaat lagi yang agak pendek. Lalu 2 rakaat lagi yang pendek. Lalu 2 rakaat lagi yang agak pendek. Kemudian salat witir. Maka jumlahnya 13 rakaat. Hari Imam Muslim. 6. Hadits Ibnu Abbas yang selaras dengan hadits Zaitra. Ibnu Abbas berkata, aku berdiri. Aku lakukan seperti apa yang dilakukan beliau. Lalu beliau menarik telinga kananku. Maka beliau salat 2 rakaat. 2 rakaat lagi. 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 Lalu witir. Kemudian dia berbaring. Hingga muazin datang lalu beliau salat 2 rakaat yang agak cepat. Kemudian beliau pergi ke masjid untuk salat subuh. Maka lengkaplah salat malam 13 rakaat. Hari mutafakun alaih. Dengan keterangan yang seperti ini, apakah kita tetap ngotot mengatakan salat malam itu hanya 11 rakaat saja? Padahal begitu, banyak keterangan yang mengatakan salat malam Nabi berbeda dengan apa yang ada dalam hadis Aisyah. Dan haditsnya pun tak kalah sahihnya. Maka di sini kami himbau, tolong jangan gegabah menetapkan salat taraweh hanya 8 rakaat. Dialog Hasan dan Umar. Umar, San. Di tempat kita ini, orang-orang melakukan salat taraweh ada 8 rakaat dan ada juga yang melakukan 20 rakaat. Menurutmu manakah yang benar? Hasan, yang sebenarnya 8 rakaat. Umar, apa alasanmu menetapkan jumlah itu? Hasan,
Hadits dari Jabir dalam riwayat Ibnu Hibban. Umar, bukankah hadits itu sangat dhaif dan semua orang tahu itu? Hasan, itu kan menurut kalian. Sedangkan menurut kami itu sahih. Karena ada syawahidnya, hadits dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan itu sahih. Umar, baiklah. Sekarang mari kita simak baik-baik hadits ini. Artinya, Nabi salat di masjid pada satu malam, kemudian salat lagi pada malam berikutnya. Ternyata banyak lagi para sahabat yang salat. Lalu mereka berkumpul lagi pada malam ketiga atau keempat dan Nabi tidak datang. Ketika pagi beliau bersabda, "Aku melihat apa yang kamu kerjakan. Tidak ada yang menghalangiku untuk datang. Aku takut diwajibkan atas kamu semua." Kejadian itu pada bulan Ramadan, hari Muslim. Apakah hadits ini yang kalian maksudkan? Hasan, ya, hadits ini sahih. Umar, perhatikan hadits ini baik-baik. Adakah dalam hadits ini menyebutkan jumlah rakaatnya? Hasan, tidak. Umar, lalu kenapa kamu kaitkan dengan hadits ini? Bukankah yang kita bicarakan itu masalah jumlah rakaatnya? Hasan, pokoknya kami menetapkan jumlah rakaat itu berdasarkan hadits dari Jabir. Umar, baiklah. Sekarang saya bertanya, bolehkah kita berbuat bid'ah? Hasan, tidak. Kita dilarang mengada-ada dalam agama ini. Kita juga dilarang melakukan yang tidak dicontohkan Rasul. Umar, kalau demikian, mengapa kalian melakukannya? Hasan, kapan kami melakukannya? Umar, dalam hadits Jabir ini, Nabi salat petik terbalik hanya satu malam. Sedangkan kalian 30 malam. Berarti kalian telah menambah-nambahi jumlah malam yang tidak ada perintahnya dari Rasulullah. Dalam hadits di atas Nabi tidak menyuruh menambahi malamnya. Berarti kalian telah mengada-ada. Apa yang kalian kerjakan sangat tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits itu. Berarti kalian telah berbuat bid'ah. Dalam hadits di atas tidak ada penyebutan mereka melakukan 30 malam. Kenapa kalian melaksanakannya sampai 30 malam? Bukankah kalian selalu menggunakan hadits ini? Artinya, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Hasan, ya, kami menggunakan hadits ini. Umar, apakah pekerjaan kalian itu cocok dengan hadits ini? Hasan, tidak sih. Umar, berarti tertolak, alias tidak diterima Allah bid'ah. Hasan, dalam hadits dari Aisyah Nabi salat setiap malamnya hanya 11 rakaat. Berarti inilah dalil yang sesungguhnya. Umar, bisakah Anda menunjukkan hadits itu? Hasan, nolo, tentu. Perhatikan ini. Dari Salamah bin Abdurrahman beliau bertanya kepada Aisyah tentang salat Nabi petik terbalik pada bulan Ramadan. Aisyah menjawab, beliau tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Beliau salat 4 rakaat jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Lalu salat lagi 4 rakaat jangan kau tanya bagus dan lamanya. Kemudian salat lagi 3 rakaat. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau akan tidur sebelum salat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, mataku yang terpejam, manun hatiku tidak pernah tidur. Hari Bukhari Muslim. Umar, apakah kamu salat taraweh berdasarkan hadits ini?
Hasan, ya. Kami melakukannya berdasarkan hadits itu. Umar, dalam hadits di atas Nabi tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat setiap malam, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Apakah begitu? Hasan, ya saya setuju. Umar, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah maksudnya salat taraweh? Hasan, ya, salat taraweh. Umar, dalam hadits di atas tidak disebutkan salat apa, bahkan tidak dijelaskan juga fardu atau sunat. Mengapa kamu menetapkannya sebagai salat taraweh? Bukankah kalian orang yang berfaham kepada Quran dan sunnah saja? Dari mana nama itu kalian dapatkan? Hasan, apakah hadits ini memungkinkan maksudnya salah fardu? Umar, bukankah dalam hadits ini disebutkan salat malam? Tahukah Anda malam itu sejak kapan? Hasan, ya sekitar jam 8-an. Umar, kenapa kamu menetapkan tidak seperti Quran katakan? Bukankah dalam Quran di surat Baqarah ayat 187 telah dijelaskan, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Kalau malam itu dimulai jam 8, seperti yang Anda katakan, apakah Anda berbuka puasa sampai jam 8 malam juga? Maghrib sudah dapat dikatakan malam. Berarti salat maghrib disebut salat malam. Apakah Nabi salat yang 11 rakaat itu termasuk salat maghrib juga? Hasan, aduh di sini saya bingung. Umar, kenapa kamu menetapkan jumlah rakaat taraweh itu dalam keadaan bingung? Hasan, ya, kami melakukan salat taraweh berdasarkan hadits ini. Umar, kamu belum jawab pertanyaan saya. Mungkin kamu juga tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ya sudahlah. Saya bertanya masalah yang lainnya. Apa yang kamu niatkan dalam melaksanakannya? Hasan, saya salat taraweh. Umar, dalam hadits ini, Nabi juga melakukannya di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kamu niat taraweh, bagaimana jika di luar Ramadan? Apakah kalian niatkan taraweh juga? Hasan, kalau di luar bulan Ramadan, kami meniatkan sholat itu sebagai qiyamul lail. Umar, kenapa kalian bedakan antara salat di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan? Bukankah dalam hadits di atas tidak disebutkan? Hasan, kadang-kadang kami niatkan juga dalam bulan Ramadan itu sebagai qiyamul lail. Umar, bukankah yang kita bicarakan ini masalah ibadah? Tentu kita tidak boleh bicara asal. Kenapa kamu menggunakan kata kadang-kadang? Apakah kamu ingin meralat bahasamu ini? Hasan, ya, saya meralatnya. Yaitu kami salat di bulan Ramadan itu sebagai qiyamul lail. Umar, apakah tidak ada ralatan yang lainnya? Hasan, tidak. Umar, berarti kita salah sambung mas. Hasan, di mana salahnya? Umar, yang kita bahaskan salat taraweh. Tapi kamu membicarakan salat qiyamul lail. Kamu ini bagaimana sih? Kok malah gak konsisten? Kalau demikian maaf mas, saya permisi, mau pulang dulu. Sebab saya tidak mau berpanjang kalam bersama orang gila. Saya takut ketularan gila juga. Permisi. Wassalamualaikum. Salat 20 rakaat. Nama taraweh itu kita dapatkan dari ulama. Saya belum menemukan dalam hadits nama itu. Namun saya yakin kebenarannya. Dan saya tidak mau mengambil dalil dengan menggunakan pemikiran pribadi tanpa mendahulukan ulama. Sebab di dalam Quran
Surat Fatir ayat 28 mengatakan, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Dan di ayat 32-nya disebutkan, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Berdasarkan ayat ini, ulama adalah pewaris kitab, maka saya harus mendahulukan ulama dalam hal ini. Terlebih lagi Imam Asy-Syafi'i. Karena saya dan ribuan ulama bermazhab kepadanya. Jadi bagi orang yang langsung kepada Quran dan Sunnah silakan saja. Jawab pertanyaan saya. Dari mana nama tarawih itu didapatkannya? Apakah dari nol pungnya? Atau dari mbahnya? Qultu wallahu a'lam. Dalam sebuah hadits dari Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Hatib, Rasulullah bersabda, muliakan olehmu akan ulama, karena sesungguhnya mereka itu pewaris nabi-nabi. Maka barang siapa yang memuliakan mereka, sesungguhnya mereka telah memuliakan Allah dan Rasul-Nya. Puluhan ulama hadits yang bermazhab kepada Imam Syafi'i termasuk Imam Bukhari. Nah, kalau mereka saja yang benar-benar ahli dalam hal Al-Quran dan hadits, kok kita pula meragukannya? Setelah saya teliti tentang mazhab ini, saya menyimpulkan bahwa sepertinya hanya orang gila saja yang anti dengan mazhab. Wallahu a'lam. Dalam melakukan salat tarawih 20 rakaat itu bukan hanya Umar saja, tetapi melibatkan segenap sahabat, dari mulai muhajirin sampai juga Ansar. Sayyidina Umar hanya membuat ide pengumpulan satu jamaah saja. Makanya dalam kitab Al-Hadyu An-Nabawi As-Sahih halaman 43, Sayyidina Ali ketika melihat banyak lampu yang nyala terang di masjid pada bulan Ramadan, beliau mengatakan, semoga Allah menerangi kubur Umar sebagaimana beliau telah menerangi masjid-masjid kami. Inilah kehebatan Sayyidina Umar, sehingga dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad dan Bukhari dari Abu Hurairah dan juga riwayat Imam Muslim, Rasulullah petik terbalik mengatakan, sesungguhnya di antara umat sebelum kalian ada orang yang diceritakan Allah, maka jika ada di antara umatku, maka dia itu adalah Umar. Bahkan dalam hadits lain Rasulullah petik terbalik bersabda, sesungguhnya Allah telah meletakkan sesuatu yang hak pada hati dan lisan Umar. Itulah sebabnya Nabi menyuruh kita mengikuti Umar. Ikutilah dua orang sesudahku yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, kalau Nabi memerintahkan kita agar mengikuti Umar, apakah tarawih yang ditetapkannya itu kita tolak? Tolong jawab ini dulu. Bahkan dalam hadits riwayat Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud 4 halaman 201, dan juga hadits riwayat Imam Turmizi, Nabi mengatakan, maka wajiblah atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khalifah Rasyidin yang diberi hidayat sesudahku. Inilah yang dikatakan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 24. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita agar memenuhi perintah Rasul. Sedangkan dalam hadits di atas Nabi memerintahkan kita mengikuti Umar. Nah, apakah yang telah dibuat Umar? Umar menetapkan tarawih 20 rakaat dan berjamaah selama malam Ramadan. Inilah hadisnya. Hadits riwayat Imam Bukhari itu. Lihat Sahih Bukhari 1 halaman 241 242. Perhatikan hadisnya. Dari Abdurrahman bin Abdi Qorai beliau berkata, saya keluar bersama Sayyidina Umar
pada satu malam bulan Ramadan ke Masjid Madinah. Didapati di masjid orang-orang salat taraweh bercerai-berai. Ada orang yang salat sendiri-sendiri. Ada yang sholat, ada beberapa orang di belakangnya. Maka Umar berkata, saya berpendapat akan mempersatukan orang-orang ini. Kalau disatukan dengan seorang imam, sesungguhnya lebih baik, lebih serupa dengan salatnya Rasulullah. Maka dipersatukan orang-orang itu di belakang seorang imam, namanya Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada satu malam, kami datang lagi ke masjid. Lantas kami melihat orang-orang salat berkaum-kaum di belakang seorang imam. Umar berkata, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Dalam hadits ini mengandung dua masalah, yaitu penetapan jumlah rakaat dan penetapan selama Ramadan. Kita bertanya, dari manakah penetapan itu? Dari hadits Rasul. Dari manakah kata bid'ah yang diucapkan Umar itu? Tentu dari menetapkan berjamaah selama Ramadan, bukan dari 20 rakaat. Jadi yang dikatakan bid'ah oleh Umar itu adalah berjamaah selama Ramadannya, bukan jumlah rakaatnya yang 20 itu. Nah, perhatikan Wahabi Indonesia ini. Nyatanya mereka melaksanakan salat taraweh secara berjamaah selama malam Ramadan. Berarti mereka telah ikut dalam kategori bid'ah yang disebutkan Sayyidina Umar juga. Yang lebih bahlolnya lagi, bid'ahnya mereka ikuti, sedangkan sunahnya yang 20 rakaat itu mereka ingkari. Wah, bakato orang Padang, usiang ambo. Untuk memudahkan para pembaca memahaminya, maka kami buat kronologisnya begini. Pertama, Nabi salat di bulan Ramadan sendiri 20 rakaat. Inilah hadisnya. Adalah Rasulullah petik terbalik melakukan salat taraweh sendirian pada bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Hari Baihaqi, Tabrani dan Abdu bin Humaidi. Setelah itu, Nabi menggemarkan para sahabat untuk melakukannya. Inilah hadisnya. Adalah Rasulullah menggemarkan salat pada bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata, siapa yang mengerjakan salat malam Ramadan dengan kepercayaan yang teguh dan karena Allah semata, akan dihapus dosanya yang lalu. Hari Muslim, Syarah Muslim 6 hektoliter 40. Rasulullah tidak mengerasinya, karena takut salat itu diwajibkan untuk umat ini. Setelah itu Nabi memulainya di masjid bersama para sahabat. Inilah hadisnya. Aisyah mengatakan, artinya, Nabi salat di masjid pada satu malam, kemudian salat lagi pada malam berikutnya. Ternyata banyak lagi para sahabat yang salat. Lalu mereka berkumpul lagi pada malam ketiga atau keempat dan Nabi tidak datang. Ketika pagi beliau bersabda, aku melihat apa yang kamu kerjakan. Tidak ada yang menghalangiku untuk datang. Aku takut diwajibkan atas kamu semua. Kejadian itu pada bulan Ramadan, hari Muslim. Nah, di sini Nabi melakukannya bersama sahabat itu hanya beberapa malam saja, karena Nabi takut diwajibkan setiap malamnya atas umat ini. Dan di sini juga, Rasul tidak menetapkan jumlah rakaatnya, karena beliau juga khawatir menjadi wajib yang akan memberatkan umat juga. Nah, setelah Rasulullah tiada, wahyu tidak mungkin turun lagi. Tentu, alasan yang ditakuti itu juga tidak ada. Artinya taraweh itu tidak mungkin lagi hukumnya menjadi wajib. Maka Umar ingin mengembalikan statusnya kepada aslinya, yaitu 20 rakaat. Sebagaimana
Rasul melakukannya sendiri 20 rakaat dan berjamaah, sebagaimana Rasul pernah mencontohkannya beberapa malam. Maka Umar menetapkannya menjadi 20 sebagaimana Nabi melakukannya sendiri, dan menetapkannya berjamaah karena pernah dicontohkan beliau sebelumnya. Jadi 20 rakaat dikembalikan kepada hadits aslinya dan berjamaahnya pun dikembalikan kepada perbuatan Nabi yang selama beberapa malam itu. Inilah maksud dalam hadits riwayat Imam Bukhari itu. Lihat Sahih Bukhari 1. Halaman 241-242. Perhatikan hadisnya. Dari Abdurrahman bin Abdi Qorai beliau berkata, saya keluar bersama Sayyidina Umar pada satu malam bulan Ramadan ke Masjid Madinah. Didapati di masjid orang-orang salat taraweh bercerai-berai. Ada orang yang salat sendiri-sendiri. Ada yang sholat, ada beberapa orang di belakangnya. Maka Umar berkata, saya berpendapat akan mempersatukan orang-orang ini. Kalau disatukan dengan seorang imam, sesungguhnya lebih baik, lebih serupa dengan salatnya Rasulullah. Maka dipersatukan orang-orang itu di belakang seorang imam, namanya Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada satu malam, kami datang lagi ke masjid. Lantas kami melihat orang-orang salat berkaum-kaum di belakang seorang imam. Umar berkata, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Abdurrahman yang meriwayatkan hadits ini adalah seorang tabi'in yang lahir ketika Nabi masih hidup. Beliau adalah murid Umar. Wafat tahun 81. Dalam usia 78 tahun. Perhatikan. Dalam hadits ini, Umar mengatakan, agar lebih mirip dengan salatnya Rasulullah, yaitu 20 rakaat. Sebab jika mereka melakukannya masing-masing, tentu rakaatnya tidak seragam. Sedangkan mengenai taraweh ini, Rasul sendiri melakukannya 20 rakaat sebagaimana yang sudah kami cantumkan di atas. Makanya dalam hadits lain pun dikatakan begini, bahwasanya mereka sahabat Nabi melakukan salat taraweh dalam bulan Ramadan pada zaman Umar bin Khattab dengan 20 rakaat. Hari Imam Baihaqi Sunan Al-Kubra Juz 2 Hektolumen 446. Begitu juga yang terdapat dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik. Pada Juz 1, halaman 138, hadits dari Malik dari Yazid bin Ruman, bahwa mereka sahabat Nabi melakukan salat taraweh 20 rakaat. Salat taraweh MUHAMMADIYYAH Kitab Sunni. Tarawehnya 8 rakaat, tarawehnya 20 rakaat. 30 malam di masjid, 30 malam di masjid. Berjamaah. Rasulullah petik terbalik Umar bin Khattab. Berdasarkan keterangan di atas, Umar melakukannya. Rasul melakukannya 8 rakaat, 20 rakaat, 30 malam. 1 malam di masjid. Berjamaah. Di masjid. Berjamaah. Maka disinilah putusnya. Perhatikanlah. Sama dengan yang dikerjakan Sunni sekarang ini, yaitu sama-sama 20 rakaat, sama-sama 30 malam, sama-sama di masjid, dan sama-sama berjamaah. Nah, apakah dengan mengikuti Umar kita telah mengikuti Rasul? Jawabannya, ya, kita telah mengikuti Allah dan Rasulnya. Perhatikan keterangan ini. Ikutilah 2 orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, kalau Nabi memerintahkan kita agar mengikuti Umar, pantaskah kita menolak taraweh yang ditetapkannya? Bukan hanya itu,
Tapi perhatikan dalil ini. Sunan Abu Dawud 4. Halem 201 dan hari Turmizi. Maka wajiblah atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khalifah Rasyidin yang diberi hidayat sesudahku. Inilah yang dikatakan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 24. Orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu. Pertanyaan. Tahukah Anda mengapa Umar menetapkan tarawih itu 20 rakaat? Jawab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang utama. Beliau tahu betul bagaimana Rasulullah petik terbalik salat. Dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas dikatakan, adalah Rasulullah petik terbalik melakukan salat tarawih sendirian pada bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Hari Baihaqi, Tabrani dan Abdu bin Humaydi. Itulah sebabnya beliau menetapkan 20 rakaat, karena Nabi sendiri melakukannya 20 rakaat. Maka dengan keterangan kami ini, siapakah yang sebenarnya mengikuti Rasul? Kami atau Muhammadiyah itu? Jawablah dengan iman. Qultu wallahu a'lam. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.